Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gua Filipi Delarawanul di sini. Hari ini gua bakal ngebahas terkait dengan hukumnya apabila seseorang menggunakan KTP orang lain untuk berhutang. Banyak banget kasus di mana orang-orang mudah sekali tertipu atau diperdaya, baik itu melalui pesan di WhatsApp atau melalui media sosial lainnya untuk mengirimkan KTP beserta foto selfie mereka. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ternyata yang meminta itu ya mungkin bisa saja mereka terperdaya karena orang tersebut, pihak yang meminta itu mengaku-ngaku sebagai atau mengatasnamakan sebagai pihak yang legit. Semisal customer service dari perusahaan A, B atau C. Akan tetapi setelah usut punya usut ternyata mereka hanyalah oknum-oknum yang ingin merugikan pihak-pihak tadi yang mengirimkan KTP-nya. Banyak banget yang bermasalah dan menanyakan hal ini via DM Instagram @_lotsok. Ada juga yang menanyakan ini di kolom komentar dan juga ada yang menanyakan ini di grup Facebook. Dan gue merasa pembahasan kali ini sangatlah penting untuk diketahui. Ini melanjutkan dari video gue sebelumnya, yaitu penggunaan ilegal KTP orang lain, dan semoga kalian bisa memahaminya. Artikel yang gue bawakan pada hari ini gue ambil langsung, bersumber langsung dari hukumonline.com seperti biasa, dengan judul Konsekuensi Hukum Penggunaan Ilegal KTPL Orang Lain untuk Ngutang oleh Michael Ansori. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, check this out. Nah, jadi pertama-tama yang kita perlu tahu, kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Jadi, terlepas semisal kita mengetahui bahwa ini adalah data atau bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan juga ini merupakan identitas resmi penduduk, besar kita mengetahui bahwa KTP elektronik ini memang ditujukan kepada seorang individu saja. Nah, kalau misalnya kita membahas apabila ada yang menggunakan KTP elektronik kita mengatasnamakan diri kita untuk berhutang atau apapun, kita nggak perlu melihat mengenai apakah dia memfotonya dengan izin kita atau tanpa izin. Yang penting kita perlu melihatnya adalah bagaimana penggunaan dari data pribadi kita itu. Jadi terlepas dari absah tidaknya transaksi pinjam-meminjam atau hutang piutang tadi, maka kita perlu melihat dulu di Undang-Undang ITE. UU ITE itu UU nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah menjadi UU 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Data KTP elektronik berbentuk foto yang dikirimkan, semisal kita punya KTP, terus kan kita mengirimkan via WhatsApp kepada orang lain. Maka dia bisa memanfaatkan KTP elektronik kita itu untuk berhutang semisalnya. Nah, maka yang KTP elektronik kita yang berbentuk foto tadi itu dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih konsekuensi pidananya, karena kan permasalahan di saat ini adalah apa konsekuensi pidana yang dapat kita arahkan. Nah, mengenai kasus semisal kita memiliki data pribadi semacam KTP elektronik tadi dan ternyata itu disalahgunakan, maka pihak tadi yang secara sengaja dan ilegal menggunakan foto KTP elektronik milik kita misalnya untuk mendapatkan utang atas dirinya sendiri, atas pihaknya dia itu, dapat dikenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, ini yang paling penting, melakukan transmisi yaitu dalam bentuk pengiriman, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. UU ITE dan perubahannya sendiri mengartikan transmisi itu sebagai pengiriman informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Nah, transaksi dalam KTP elektronik yang secara ilegal tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Nah, sanksi itu pun juga dapat lebih berat, di mana kita dirugikan atas perbuatan dari pihak tersebut. Yang bersangkutan akhirnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, berdasarkan dari penjelasan di atas, maka sebenarnya kita tuh bisa melaporkan pihak lain itu. Semisal kita tertipu oleh CS, atau misalnya kita tertipu oleh orang yang mengatasnamakan suatu individu, kita bisa melaporkan pihak tersebut. Yang paling penting tuh ini yang perlu untuk dipahami oleh hampir semua orang di Indonesia atau masyarakat secara luas, bahwa ketika kita ingin mengirimkan data pribadi, semisal KTP elektronik, surat izin mengemudi kita, atau semisal NIK, atau hal-hal lain yang bersifat pribadi yang menurut kita tidak semua orang harus tahu, maka kita perlu mengetahui keabsahan orang itu tersebut. Apakah orang ini sudah sah untuk mengatasnamakan perusahaan tadi? Apakah kita dapat dengan serta-merta memberikan dokumen-dokumen elektronik tadi kepada mereka? Ini yang menjadi masalah. Karena apa? Karena mudah sekali untuk meminta dokumen-dokumen seperti itu kepada masyarakat, dikarenakan kurangnya literasi dan juga pengalaman dalam kasus-kasus seperti ini. Banyak sekali kasus di mana hal-hal seperti mereka dihubungi oleh pihak toko online, atau semisal mereka dihubungin oleh e-commerce yang mengatasnamakan dari perusahaan tersebut, dan dengan mudahnya kita mengirimkan data pribadi kita, baik itu KTP elektronik, bahkan kita berfoto dengan KTP kita secara selfie itu, kita dengan mudah mengirimkannya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kita baru tahu permasalahan hukumnya ketika terjadi masalah, ketika kita takut akan disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa semisal ada yang meminta data pribadi kita dan mengatasnamakan suatu perusahaan, pertama kita harus lihat apakah data pribadi kita ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah memang ada kepentingan mereka mendapatkan data pribadi kita seperti ini? Jika tidak, maka jangan dilakukan transaksinya. Itu yang paling penting. Nah, tadi kan ini dalam pelanggaran pidananya. Memang benar kita bisa melihat dalam pelanggaran pidananya, di mana berdasarkan uraian di atas kita dapat melaporkan pihak tersebut atas dugaan pelanggaran UU ITE kepada pihak kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti percakapan, semisal bukti percakapan si pihak yang tadi kita kasih uangnya dengan pihak yang memberikan utang. Jadi itu salah satu buktinya. Jadi kan dia mengatasnamakan dirinya dia mendapatkan uang tersebut, akan tetapi yang menjadi tanggungan dia menggunakan KTP elektroniknya kita, misalnya begitu. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya adalah bisa nggak sih kita menggugat bukan di pidana? Kan kalau misalnya pidana itu memang ujungnya either ini penjara atau denda dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalau misalnya ini masuk ke perdata aja? Semisal kasus penggunaan KTP elektronik ini dilakukan oleh teman terdekat. Nah, ternyata bisa. Jadi kita bisa juga menggunakan gugatan perdata. Nah, di sini telah dituliskan, selain itu Anda dapat pula menuntut penggunaan ilegal terhadap KTP elektronik di atas secara perdata. Telah diatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi itu merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Dan hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Setiap orang yang dilanggar hak pribadinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Nah, gugatan tersebut dapat diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Seperti yang kita ketahui dan beberapa video sebelumnya, perbuatan melawan hukum itu diatur berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, dengan demikian, terdapat kewajiban bagi pihak lain itu yang menggunakan KTP elektronik kita untuk mengganti rugi. Untuk nanti kalian mengetahui, Kak, saya mau coba masukin gugatan pidana, kalian bisa search di atas di video lain. Gue udah bahas tentang proses dari awal sampai akhir dalam gugatan pidana. Untuk keperdataan, kalian tinggal mediasikan terlebih dahulu dengan pihak yang kalian tahu. Kan misalnya kita mau perdata ini, pasti kita setidak-tidaknya kenal dekat dengan orangnya. Jadi kita coba untuk mediasikan dulu, kita coba cari jalan tengahnya dulu, kita temukan kepentingan kita dengan kepentingannya dia. Apabila memang tidak bisa, maka kita ajukan gugatan ini.
Terus Kak, buktinya apa? Kerugiannya gimana? Kan perbuatan melawan hukum ini adanya kerugian kepada kita. Ya kerugiannya tadi, dia menggunakan nama kita untuk menjadi pihak yang berhutang sebenarnya. Jadi perusahaan yang memberikan hutang itu sebenarnya memiliki perjanjian antara kita dengan mereka, padahal kita tidak pernah sama sekali mengajukan pinjaman tersebut begitu. Nah akhirnya kan itu sebenarnya kerugian bagi kita, apalagi semisal dia tidak bisa membayar, atau bahkan sebenarnya dia nggak mau bayar, dia mau ngambil uangnya, nanti urusan bayar membayar tuh kita dengan si pemilik si pemberi utang. Nah itu kerugian tadi tuh bisa dihitung dari situ, yang nantinya kerugian material tadi dapat dihitung, dan juga kalian juga tetap bisa memasukkan kerugian imaterial, akan tetapi jarang sekali kerugian imaterial yang dikabulkan. Jadi coba untuk fokus kepada kerugian materialnya. Nah, sampai saat ini, apabila kalian punya pertanyaan atau kalian punya permasalahan terkait dengan penggunaan KTP elektronik kalian yang digunakan untuk berhutang, baik oleh orang lain yang tidak kalian kenal atau oleh orang terdekat kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi ya, kalian tuliskan di kolom komentar di bawah untuk bisa setidaknya mencegah terjadinya kasus-kasus serupa kepada pihak-pihak lain yang menonton video ini. Akan tetapi jika permasalahan ini masih berlanjut dan juga kalian memiliki pertanyaan yang lebih dalam dan juga ingin menceritakan kasusnya, kalian bisa langsung menuju Instagram dan juga direct message ke @_loudtalk. Di sana kami akan menjawab secara intens untuk kalian. Dan terima kasih juga, jangan lupa untuk kalian like, share, dan subscribe video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian yakin bahwa video-video yang ada di dalam Loudtalk ID ini memberikan informasi-informasi yang baik, silakan juga ditonton video-video lainnya di atas. Oleh karena itu, salam demokrasi.